Itu semua adalah zulumat, kegelapan, yang terhapus dan sirna seiring dengan kedatangan Islam. Lantas, bagaimana Nabi Muhammad SAW menggambarkan manusia? Sudah pasti 180 derajat berbeda dan bertolak belakang dari kisah tentang manusia yang dipercayai oleh dunia Arab saat itu. Ketika Islam datang dan menawarkan kisah tentang manusia yang sepenuhnya berbeda, dunia Arab berubah dan tidak akan pernah sama lagi untuk selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Nurul Wala, sejak kemunculannya di pentas sejarah sebagai agama, Islam memiliki satu tujuan yang jelas: menyelamatkan kehidupan umat manusia. Namun, tidak seperti yang selama ini dikira, keselamatan yang Islam tawarkan bukan pertama-tama berarti keselamatan di akhirat. 1400 tahun yang lalu, Islam benar-benar mengubah secara 180 derajat kehidupan dunia masyarakat Arab yang ia datangi. Sering dikatakan kepada kita bahwa Islam telah membawa masyarakat minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Namun, apa yang dimaksud dengan kegelapan itu? Dan apa yang dimaksud dengan cahaya itu? Toshihiko Izutsu, seorang profesor studi Islam dari Jepang, melihat bahwa perubahan terpenting dan terbesar yang Islam bawa adalah terletak pada ajaran dan kisah tentang manusia. Ajaran dan kisah tentang derajat manusia, tentang kekuatan yang tertanam dalam diri manusia, tentang tujuan hidup manusia. Dalam God and Man in the Quran, Toshihiko Izutsu berkata, pada faktanya, Al-Quran memberikan gambaran yang sepenuhnya berbeda tentang kondisi manusia. Secara tiba-tiba, langit menjadi cerah, kegelapan juga sirna, dan sebagai ganti gambaran hidup yang tragis dan keji, muncul harapan dan optimisme baru tentang kehidupan yang abadi. Perbedaan antara kisah Islam tentang manusia dan kepercayaan masyarakat Arab saat itu adalah exactly seperti perbedaan antara siang dan malam. Tapi sebenarnya, bagaimana masyarakat Arab saat itu memandang manusia? Menurut mereka, manusia adalah makhluk lemah, tidak berdaya yang hidup dalam dunia yang kejam dan keras. Tidak ada sosok Tuhan Maha Kuasa yang dapat menolong manusia. Nasib sial orang-orang rendahan dan nasib mujur golongan bangsawan sudah ditentukan oleh takdir, yang disebut dalam bahasa Arab sebagai dahar, yaitu waktu atau masa. Tak ada yang dapat mengubah keputusan takdir. Dalam dunia yang kejam dan keras tersebut, manusia hidup bersama sejumlah makhluk tak kasat mata, jin dan dewa-dewi. Jin adalah sejenis roh halus yang memiliki kekuatan dan kuasa untuk membuat manusia kerasukan hingga terserang penyakit mematikan. Dewa-dewi adalah sosok gaib yang berkekuatan dan menjadi sandaran hidup orang-orang yang menginginkan pertolongan, memohon kesembuhan, dan meminta kekayaan. Sebagaimana takdir telah menentukan adanya golongan bangsawan dan golongan rendahan di antara manusia, takdir juga telah menentukan bahwa dewa-dewi sesembahan golongan bangsawan adalah berkekuatan luar biasa, sementara dewa-dewi sesembahan golongan rendahan berkemampuan terbatas dan cenderung lemah. Dalam panggung kehidupan yang kejam dan tidak adil ini, kehidupan semua orang akan berakhir dengan kematian. Tidak ada apa-apa lagi setelah itu. Tidak ada pengadilan, tidak ada keadilan yang bisa diperjuangkan oleh orang-orang yang teraniaya selama hidup di dunia. Kepercayaan mereka ini direkam dalam Al-Quran. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanya dunia ini saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali dahar. Dalam kehidupan yang kejam dan keras tersebut, pada dasarnya manusia tidak memiliki perbedaan dan keistimewaan dibandingkan dengan makhluk dan benda-benda yang ada. Manusia adalah benda tanpa nilai, tanpa makna, dan tanpa tujuan, sebagaimana benda-benda pada umumnya.
Namun, tetap saja, dalam kehidupan ini, takdir juga telah menentukan bahwa ada makhluk-makhluk mulia. Dan terpenting, ada semacam sistem kasta dan hierarki kemuliaan yang dipercaya oleh dunia Arab saat itu. Makhluk paling mulia adalah suku-suku penguasa seperti suku Quraisy. Mungkin kita tidak terbiasa menyebut suku sebagai makhluk, namun begitulah dunia Arab saat itu memandang suku. Di bawah suku adalah klan-klan penguasa seperti Bani Hashim dan Bani Umayyah. Di bawah klan adalah golongan dukun, syaman yang menjadi perantara, medium antara suku dan dewa-dewi. Di bawah kelas dukun adalah kelas orang-orang biasa seperti lelaki pedagang dan lelaki petani. Dan akhirnya, di kelas paling bawah dan paling hina adalah golongan yang bahkan tidak dianggap sepenuhnya manusia dan dianggap seperti benda-benda yang bisa dibuang. Mereka adalah perempuan, budak, dan orang-orang miskin. Sebagai yang paling mulia, kelanjutan, kekuasaan, dan kekayaan suku menjadi satu-satunya orientasi dan tujuan hidup setiap orang. Dan sebagai yang rendah, hina, dan tidak bermakna, individu-individu manusia tidak memiliki kepentingan yang harus dijaga dan dihormati. Penyair pra-Islam, Abid Ibnul Abras, menggambarkan ketidakbermaknaan hidup semua individu ini. Hal nahnu illa ka'ajsadin namurru biha tahtat turabi wa arwahun ka'arwah. Apalah kita ini selain hanya jasad yang hanya akan masuk ke tanah, sedangkan roh akan sirna seperti angin. Tentu saja, kehidupan yang seperti ini tidak akan mengakui adanya moralitas dan hukum yang bertujuan melindungi hak-hak asasi manusia. Itu semua adalah zulumat, kegelapan, yang terhapus dan sirna seiring dengan kedatangan Islam. Lantas, bagaimana Nabi Muhammad SAW menggambarkan manusia? Sudah pasti 180 derajat berbeda dan bertolak belakang dari kisah tentang manusia yang dipercayai oleh dunia Arab saat itu. Ketika Islam datang dan menawarkan kisah tentang manusia yang sepenuhnya berbeda, dunia Arab berubah dan tidak akan pernah sama lagi untuk selamanya. Menurut Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, bernilai tinggi, dan bermartabat. Satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menciptakan alam semesta, benda-benda di dalamnya, dan kehidupan di dalamnya, dan di antara itu semua menetapkan manusia sebagai puncak kreasi, sebagai ciptaan terbaik yang Ia buat. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa manusia dan Tuhan yang telah menyempurnakannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami buat manusia dalam struktur yang terbaik. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, kami suruh para malaikat untuk sujud kepada Adam dan mereka semua bersujud. Sebagai ciptaan yang terbaik, hak-hak asasi manusia, semua manusia menjadi hal yang paling harus dihormati, dan perlindungan terhadap nyawa, kesejahteraan, dan kehormatan semua orang menjadi standar moralitas yang paling penting dan tujuan hukum yang paling tinggi. Manusia adalah makhluk terbaik yang Tuhan ciptakan, karena hanya dalam diri manusialah Tuhan meniupkan roh sucinya, sehingga manusia mengandung sejumlah kualitas istimewa seperti kemuliaan, kecerdasan, dan terutama keabadian. Fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika telah kujadikan sempurna manusia dan kutiupkan bagian dari rohku ke dalamnya, maka sujudlah kalian kepadanya. Ini semua membuat manusia berbeda dan terpisah dari benda-benda dan makhluk-makhluk lainnya di alam semesta ini, dan membuat manusia menjadi bukan sekadar komoditas yang bisa diperlakukan seenaknya. Sebagai makhluk yang abadi, kematian sama sekali bukanlah akhir dari kehidupan dan eksistensi manusia. Untuk manusia, kematian adalah sebuah pintu menuju pengadilan Tuhan yang Maha Adil, yang akan menghakimi semua orang tanpa kecuali dan akan memberi balasan pahit ataupun manis atas semua perbuatan mereka selama hidup di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Karena adanya pengadilan Tuhan yang Maha Adil, maka manusia juga merupakan makhluk moral. Manusia hidup untuk memenuhi tujuan hidup bermoral,
yang Tuhan telah ajarkan dan amanahkan kepada mereka. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Tuhan telah mengilhamkan ke dalam jiwa manusia keburukan dan juga kebaikan. Maka sangat beruntung mereka yang selalu menyucikan jiwanya, dan akan merugi mereka yang mengotori jiwanya. Teman-teman Nuralwala, dengan demikian, hidup bermoral sebagai cara menaati dan mencintai Tuhan adalah makna dan tujuan hidup manusia menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.